siang Pak Mul, Ya, Bu Novi, siang. Pak Wisnu, anak-anak, Adri. Selamat siang. Lagi Ya. dalam situasi yang berbeda. Kita akan membuat sebuah kegiatan yang menarik. Menarik karena apa? Nah, kita diskusi kemarin saya dengan Adril ya. Adril, kamu mau baca buku? Ah, Adril ternyata suka nih baca buku ini. Bukunya Mindset judulnya. Seperti yang di cover belakang itu ya, Mindset. Nah, ini buku ini sudah dibaca dan kita ngobrol saya sama Adril. Adril ternyata wah mempunyai cerita juga di balik buku itu. Maka kita akan berbagi anak-anak ini dengan kelas 10 semuanya. Nanti minggu depan Senin dengan kelas 11. Tadi pagi sudah kelas 12. Ya dulu ya, kelas 12A baru. Anjing teman-teman 12A juga merespon baik. Maka untuk pertemuan siang ini sudah direkor ya Mas Wisnu ya? Belum. Yang rekor Pak Mul ya? Oh ya, sudah Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Mul, sudah direkor. Ya. Siap. Kita awali dulu dengan doa akan saya pimpin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk doa. Tapi ada Samuel Pria, Daryl Joshua, Rafael, Niki Amang, Naldo. Oke. Belum Barnet. itu. Barnet, dimod dulu. Ya, terima kasih Barnet. Oke, kita doa dulu ya. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Siang ini kami ingin berbagi tentang buku yang sudah kami baca, khususnya saya dan Adil sudah baca, dan akan berbagi dengan teman-teman kita semua. Semoga apa yang kita akan bagi mampu menginspirasi dan memberikan daya dorong dari dalam untuk semakin lebih baik sebagai siswa Pangudinur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke anak-anak, mohon bantuannya untuk di-mute semua dulu. Oke, kalau aku senang kalau yang mute kalian sendiri ya, saya nggak mute, gitu. Kamu yang mute sendiri. Kita akan mulai, wah ini sudah banyak, 27. Lumayan untuk sesi 1. Pak Mul, terima kasih atas waktunya kita diberi kesempatan untuk sharing cerita. Bagaimana tentang membaca literasi, terus kemudian kita lanjutkan dengan sesi bedah buku. Nanti suatu saat gantian Pak Mul, pasti bisa. Oke Pak Mul, silakan Pak Mul. Masih di mute Pak Mul? Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Pak Gigi. Ya, dan Bapak Ibu guru ada yang juga ikut hadir di sini ya. Juga terima kasih secara khusus ini Mas Adriel ya yang nanti bisa berbagi, barangkali bisa sharing ke adik-adik kelas 10 ya. Anak-anak kelas 10 ya, selamat siang. Sehat semua ya. Nah, ini supaya nanti apa yang disampaikan oleh ini Adriel ini barangkali bisa menjadi contoh. Ya, sekarang memang sekolah itu kan diharap untuk ini ada kegiatan literasi yang barangkali setiap perwalian sebenarnya juga sudah ada ya, tapi nanti supaya lebih ditingkatkan lagi, saya kira ini yang akan ada bedah buku ini hal yang sangat baik supaya nanti menjadi budaya yang ada di sekolah kita. Ya, dan tadi barusan saya ada tamu dari Gramedia juga menawarkan untuk perpustakaan digital. Saya kira kalau kita punya perpustakaan digital ini akan mendukung lagi. Kalau Anda pinjam buku tidak perlu datang ke sekolah kan. Jadi nanti cukup dengan aplikasi ya, Anda misalnya dengan NISN Anda atau NIS-nya nanti tinggal diatur oleh pustakawannya itu kan mempermudah. Nah, nanti termasuk di situ ada ulasan-ulasan yang Anda dapat dari membaca buku ini. Nah, nanti syukur-syukur berikutnya nanti ini tidak hanya dari kelas 12 ya. Ini kebetulan kan ada teman kita Adriel ini yang juga udah banyak membaca buku ya dan bisa di-sharingkan. Saya kira ini kan bentuk karakter yang baik, paling tidak sudah membiasakan diri untuk mengkomunikasikan apa yang dia miliki ke orang lain. Itu bagian yang saya kira sangat diperlukan untuk sekarang ini, untuk nanti berkolaborasi, ya itu kan saya kira juga komunikasi itu hal yang sangat penting. Ya, maka ini terima kasih sekali juga termasuk anak-anak ini kelas 10 nanti mohon bisa mengambil hal yang positif dari kegiatan ini supaya
nanti bisa menjadi budaya yang baik. Dan tentunya pasti akan ada apresiasi hal seperti ini, misalnya bedah buku. Nanti kalau bisa share ke teman-teman, ya ke mungkin juga ada Bapak Ibu guru yang ikut, itu nanti bisa mendapatkan sertifikat yang sangat berguna untuk portofolio nanti untuk ke perguruan tinggi, atau bahkan saya kira untuk dunia kerja pun juga orang akan melihat kan, wah ini bedah buku yang dihadiri oleh teman-temannya, oleh Bapak Ibu guru. Saya kira kan ini hal yang sangat positif dan sungguh bermakna untuk ini. Ya, saya kira itu aja Pak Gigi untuk ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk Adriel dan juga anak-anak kelas 10 yang bisa hadir di sini, ya meskipun belum semua, tidak apa-apa. Ini hal yang positif ini nanti kan bisa kita tularkan ke teman-temannya. Harapannya nanti ya tidak hanya berhenti di sini, nanti bisa dilanjut terus untuk itu. Dan yang jelas sekolah akan selalu apresiasi hal-hal yang positif yang dilakukan oleh anak-anak itu. Oke, itu Pak Gigi. Ya, Oke. dilanjutkan. Ya. Terima kasih Pak Mul atas semangatnya yang diberikan. Yang jelas kita akan melakukan yang terbaik dalam pendampingan anak-anak, pastinya gitu. Oke, anak kelas 10 yang saya cintai, ini saya cerita singkat dulu saja. Kita nanti punya waktu 1 jam ya, sampai jam 12.15. Kita mulai jam 11.15 tepat tadi. Jadi beberapa waktu yang lalu, Adriel itu minjem buku nih. Nah, banyak buku yang saya punya. Nanti kalau kalian kelas 10 mau pinjem juga boleh. Ini salah satu bukunya ada tentang masalah pikiran, mindset. Tapi buku paling banyak buku matematik ya. Jadi Adriel kemarin minjem buku. Seminggu ya Adriel habis ya baca bukumu ya? 2 minggu. Hah? 2 minggu, 2,5. Oh 2 minggu ya? Oke, 2 minggu. 2 minggu habis baca. Nah dari baca buku kemarin, terus kita cerita sedikit. Ternyata bagus Adriel refleksinya. Nah, saya kira hari ini kita bisa berbagi. Nanti kalian anak-anak kelas 10 memohon bantuan untuk di-mute semua ya. Kita mute semua, tolong di-mute semua, jangan lupa. Nanti waktu sesi kita minta untuk membuka layar, untuk saya screenshot, buka layar semua ya. Jadi hari ini kita akan bicara banyak bagaimana buku ini, mindset ini, setelah dibaca Adriel, dan Adriel menceritakan secara mandiri, menurut pemahaman Adriel. Isinya tentang apa sih dan bagaimana sih. Lalu nanti ada sebuah testimoni singkat, apa yang menginspirasi Adriel sehingga tertarik untuk sampai menyelesaikan dalam tempo 2 minggu. Itu ya Adriel ya? Oke, waktu saya serahkan ke kamu Adriel, kurang lebih 30 menit. Nanti sisanya kita ada dialog juga. Oke, Drill, silakan Drill. 30 menit. Oke. Halo, kenalin dulu. Nama gue Driel Ikwan. Gue kelas 12 sekarang di SMA PL. Gue biasa dipanggil Cuing. Sebelumnya ini tuh bedah buku. Mungkin lu udah lama gak denger kali kata bedah buku ya. Gue juga udah lama gak denger kata ini. Jadi kayak kalau misal lu nganggep yang ada di pikiran lu bedah buku tuh kayak acara-acara kutu buku atau tau lah yang kumpul-kumpul di perpus gitu. Ya nggak biasa gitu nggak sih Pak? Gitu kan ya? Ya gitu. Di kafe. Biasa bedah buku apa sih, Harry Potter and stuff gitu. Nggak juga. Gue sendiri bukan kutu buku. Gue kasih tau ini satu-satunya buku yang berhasil gue selesain. Yang lain tuh masih ada sisa-sisa gitu. Gue sendiri bukan kutu buku. Gue lebih suka, lebih ke arah nyoba hal baru. Jadi kayak bukan berarti lu harus jadi kutu buku dulu baru lu bisa baca buku. Enggak juga. Kalau mau misalnya menurut gua nih ya, apalagi pas lagi masa pandemi kayak gini, lu nyobalah, lu cobain semuanya yang bisa lu coba selama mumpung lu lagi banyak kesempatan dan lu punya banyak waktu di rumah, lu cobalah macam-macam. Oke, sekarang kita ke bukunya aja kali ya. Cek deh. Oke, pertama nih bukunya itu tentang mindset. Mindset itu apa? Mindset itu lebih ke arah cara lu berpikir, cara lu ngelihat sesuatu, cara lu menerima, menangkap, dan memproses segala sesuatu yang ada di otak lu. Jadi intinya mindset ini tuh yang nentuin apa yang lu terima dan apa yang lu lakuin. Oke, mindset itu ada 2 berdasarkan buku ini ya. Ada 1 growth mindset, atau mindset berkembang, sama ada 1 lagi
fixed mindset atau mindset tetap. Jadi mindset yang udah istilahnya, jadi ini tuh bukunya itu ngejelasin tentang dua mindset ini dan mana yang harusnya tuh lo ambil. Pertama ya growth mindset dulu. Jadi kalau berdasarkan buku ini mindset tetap itu atau fixed mindset itu mindset yang jelek dan growth mindset itu mindset yang bagus. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau misal lu pernah nggak sih? Oh dari gue dulu ya. Gue sendiri dulu pernah ikut Kumon. Ada yang tahu Kumon kan? Les tempat matematika gitu. Ya tau lah ya harusnya. Pokoknya istilahnya gue ikut les matematika selama beberapa tahun, 2,5 tahun, dan itu gue sampai pelajaran tingkat SMA. Nih intinya gini, sampai gue di titik SMP kelas 2, nilai mat gue tuh pokoknya bagus terus. Tapi gue tuh selalu nggak pernah belajar kalau misalnya ulangan mat, tapi mat gue selalu bagus sampai SMP kelas 2. Oke, itu karena emang pertama gue nggak sadar nih, secara nggak sadar gue ngerasa kalau misalnya gue nggak usah belajar nih, ya udah gue udah pinter matnya. Jadi kayak, dan emang hasilnya bagus. Tapi sebenarnya nggak gitu, gue bisa ngerjain hal-hal itu karena gue udah pernah belajar dulu. Dan ini gue baru sadar. Nah, sampai kelas 3 SMP ada materi-materi yang belum pernah gue pelajarin sebelumnya. Dan saya bilang nih materinya materi baru. Gue nggak belajar, nilai gue jeblok selama 1 semester, merah semua. Kalau nggak percaya lu bisa lihat rapot SMP gue, merah semua. Sampai di situ semester 2 tuh gue kayak baru materinya tuh udah masuk, udah pernah ada lagi di Kumon maksudnya. Jadi materi semester 1 tuh belum pernah gue dapetin, semester 2-nya ini tuh udah pernah. Dan semester 2 gue tuh mulai bener lagi, dan itu pun gue baru bener-bener masih belajarnya tuh cuman kayak pas ulangan nih. Malam sebelumnya gue paling baca 5 menit terus kayak udah tidur. Kayak gitu doang. Oke, jadi gue secara nggak langsung itu punya namanya mindset tetap. Kenapa? Gue tuh punya bakat di bidang matematika. Ngerti kan maksud gue? Karena ya buat apa gue harus belajar matematika kalau misalnya gue udah pinter. Gue udah berbakat nih. Gue udah punya kemampuan di bidang mat. Buat apa gue belajar? Mungkin pertamanya itu bisa dibilang nggak apa-apa, atau mungkin biasa-biasa aja, atau menurut lu ya nggak belajar karena malas, ya udahlah emang karena malas. Tapi itu tuh bisa mempengaruhi lu sampai ke jangka panjang. Dan gue jujur nggak suka banget sama yang namanya hafalan, biologi, PKN, IPS, segala macam tentang hafalan. Gue paling nggak suka. Kenapa? Karena menurut gue hafalan itu kayak susah aja. Sedangkan mat gue jago, gue berbakat di mat. Jadi ya buat apa gue ambil IPS? Makanya gue ambil IPA kan. Nah, di sini nih, jadi kenapa begitu gue udah sangat-sangat terpaku dengan yang namanya kalau gue itu berbakat, jadi gue tuh males yang namanya berusaha. Lu merasa nggak sih orang berbakat tuh kayak nggak usah belajar lah, udah pinter pasti. Orang berbakat tuh nggak usah berusaha sekeras mungkin untuk dapetin sesuatu, karena kan dia udah berbakat. Dan itu tuh ketanam di diri gue secara nggak sadar. Oke, gue mau ngasih ilustrasi dulu nih untuk memperjelas. Ntar di sini kalau bisa buka mic semua ya. Kalau nggak di chat deh, di chat. Di chat aja dulu. Oke. Saya bantu di chat aja. Kalau di mic nanti. Ini ya. Bisa lihat semuanya. Ini nutupin nggak sih kameranya? Enggak kan ya? Enggak. Bisa lihat dulu. Oke, gue kasih tahu ke lu semua. Salah satu dari 2 lingkaran ini itu lebih besar daripada yang lain. Oke, gue ulangin. Faktanya, salah satu dari 2 lingkaran ini lebih besar daripada yang lain. Oke, yang ngerasa nih ya, buat lu semua, yang ngerasa kalau misalnya biru lebih gede, tolong bilang di chat biru. Oke, sekarang ayo, bilang lu. Ya tunggu ya dulu. Yang ngerasa biru lebih gede nih, lu bilang biru. Ya. Oke. Gimana? Ada. Ayo tulis semuanya. Yang merasa biru lebih gede nih, lu bilang biru. Jadi yang merasa biru gede, ketik biru. Terus yang warna merah ya orange nih gede. Sekarang yang ngerasa orange lebih gede.
Orange. Oh, Silakan merah itu bukan. orange atau merah. Orange. Orange atau merah. Ya. Yang biru sudah ada 2, orange ada 1, Drill. Ayo Udah tulis saya ini jawab bukannya sama semuanya. aja ya, Kak? Lu bisa lihat kan? Kenapa? Ini bukannya sama aja ya? Bro, ini salah satunya lebih gede daripada yang lain. Lu pilih salah satu, Oke, menurut Kak. lu orange atau biru? Ntar gue buktiin. Ada orange, ada biru, Drill. Sudah menjawab, ya. Orange, kok pada orange sih? Nah, ada orange. Wah, Oke. jawab banyak, Drill. Oke, bagus. Biru 3 orang, sisanya orange ya? Ada biru lagi, Drill. Oke. Oke. Sekarang gue kasih tau nih, mana yang lebih gede sebenarnya. Jadi, dari 2 lingkaran ini, yang lebih besar itu nggak ada. Dua-duanya ini sama. Ukurannya sama. Mau biru sama merah itu ukurannya sama. Tadi ada yang benar tuh ya. Oke. Tapi tujuannya bukan itu. Ah. Jadi yang gue maksudnya apa? Dengan cara gue ngeyakinin lu, dengan cara gue mengatakan fakta bohongnya itu, kalau misalnya salah satu dari lingkaran ini lebih gede, lu tuh jadi percaya. Ya nggak? Lu secara nggak langsung bilang kalau misalnya, ini sama ya, lu secara nggak langsung jadi percaya kalau misalnya salah satu dari lingkaran itu lebih besar. Padahal nggak, ukurannya sama. Jadi, otak kita itu kayak program. Kalau misalnya lu ngucapin kebohongan itu berkali-kali, atau lu nerima suatu kebohongan sampai berpuluh-puluh kali, otak lu tuh bakal secara nggak sadar itu nerima kalau misalnya, ya itu yang benar. Jadi, kebohongan jadi kebenaran. Ini tuh salah satu dampak paling gede kalau misalnya, ini salah satu pengaruh paling gede, kenapa lu bisa punya mindset tetap. Jadi, lu merasa kalau misalnya, wah gue kayak emang bener-bener berbakat nih, gue nggak usah belajar, meskipun gue nggak belajar, nilai mat gue tuh bagus terus, jadi kayak ya udah nggak usah belajar, gue emang udah pinter, udah berbakat. Sekali lu berpikir kayak gini, lu bakal berpikir kayak gitu terus ke depannya. Jujur aja lah, lu nggak bakal tahu mana yang bener, mana yang salah di dunia ini, ya nggak? Mana ada yang tahu lu ke depannya bakal jadi apa? Lu nggak bakal tahu apa yang terjadi selanjutnya. Lu nggak bakal pernah tahu apa yang bakal menjadi masa depan lu. Intinya apa? Lu jangan sampai ngebiarin lu tuh terpengaruh sama kebohongan-kebohongan ini. Lu karena terima satu kebohongan, dijelin terus berkali-kali ke lu, dan akhirnya itu jadi kebenaran buat lu. Ingat ya, kebenaran buat lu, bukan buat orang lain. Oke, mulai sekarang lu mikir, ketika lu nerima sesuatu, jangan sampai lu ketipu sama hal itu. Karena cuman dengan gue mengucapkan ini yang satu lebih besar, lu semua jadi percaya kalau itu lebih besar. Ada yang lebih besar. Padahal tadi ada yang jawab sama itu. Tapi kau paksa, ada yang lebih besar. Akhirnya percaya juga ya. Oke. Iya. Itu artinya gitu. mindset sudah nggak tumbuh ya, Drew, kalau seperti itu. Nggak. Jangan, itu udah nggak tumbuh lah. Istilahnya lu udah terjebak sama mindset tetap. Oke. Jadi maksud gue, itu bukan sebenarnya, itu kenapa bisa jadi dampak gede, itu sebenarnya bisa lu gunain juga untuk ngeyakinin diri lu, kalau misalnya lu tuh harus berusaha untuk ngedapetin sesuatu. Bukan karena lu berbakat, bukan karena lu memiliki kemampuan atau whatever is that yang bisa, pokoknya lu langsung jago nih. Misal lu dikasih soal mat langsung bisa, dikasih, atau mungkin lu jago main basket, atau mungkin lu punya badan yang istilahnya atletik, jadi lu nggak perlu latihan sebanyak orang-orang lain. Percuma bakat lu sebagus apapun, kalau misalnya lu nggak ada usaha. Badan gue sendiri tinggi, gue termasuk tinggi mungkin 187. Dan gue nggak suka sama badan gue dari dulu, dari kecil nih ya. Jadi karena gue tinggi sendiri, gue tuh selalu punya kebiasaan nunduk. Sekarang leher gue jadi yang agak condong ke depan gitu. Dan punggung belakang gue nih rada melengkung gitu. Itu secara nggak sadar, dan itu ngebuat postur badan gue jadi jelek. Karena gue nggak mau tampil, karena gue nggak mau jadi pusat perhatian, gue nggak mau jadi ini. Jadi gue tuh kayak nggak menghargai apa yang sebenarnya gue punya. Ini tuh mindset tetap. Jadi kayak lu menganggap kalau misalnya sesuatu yang lu punya itu jelek. Sekali lu udah terpaku nih, udah itu samanya jadi bakal jadi kebenaran buat lu. Oke ya, sampai di sini. Mungkin kita lanjut ke pertanyaannya Pak Gigi dulu kali ya Pak, sebelum saya tentang mindset. Oke, saya ganti share layar ya, Din. Oke, silakan. Oke. Saya akan share layar anak-anak ya.
Ya. Apakah kelihatan layar saya? Kelihatan. Ya, Kelihatan ya. Oke, anak-anak. Ini ada pertanyaan. Kembangkan mindset Anda. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya cuma jawabnya sederhana aja sih. Jawabnya adalah mindset manakah yang Anda miliki? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang intelijensi. Ini bicara tentang intelijensi. Di bawah ini, bacalah setiap pernyataan dan putuskan Anda setuju atau tidak dengannya. Jadi hanya setuju atau tidak. Nah, gitu aja ya. Nomor 1, saya baca ya. Nanti cukup di dalam hati atau di chat juga boleh. Nomor 1, setuju ya. Di chat aja ya, biar menarik. Pilih angka 1 sampai 4 tuh. Ya, 1 setuju, yang 2 tidak setuju, dan bisa ditulis di belakangnya. Nomor 1 dulu ya. Mereka suruh milih yang paling setuju yang mana. Nomor 1, 2, 3, 4 dipilih saja. Yang setuju itu nomor berapa, yang tidak berapa. Gitu aja ya. Oke, anak-anak. Nomor 1 saya baca. Intelijensi Anda merupakan sesuatu yang sangat mendasar, berkaitan dengan diri Anda, dan Anda tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. Nah, statement ini kamu setuju atau tidak? Silahkan ditulis di chat. Nomor 2, Anda dapat mempelajari hal-hal baru. Tetapi Anda benar-benar tidak dapat mengubah kecerdasan Anda. Oke, setuju atau tidak? Nanti kamu tulis di chat ya. Oke, nomor 3, tidak masalah seberapapun intelijensi yang Anda miliki, Anda dapat selalu mengubahnya meskipun hanya sedikit. Oke. Yang keempat, terakhir, secara substansi Anda dapat selalu mengubah kecerdasan Anda. Silahkan, mana yang setuju, mana yang tidak setuju, kamu tulis di chat masing-masing. Oke, Adil, silahkan untuk memberikan penjelasan atau dikasih waktu sebentar dulu, monggo Mas Adil. Kita tutup chatnya dulu ya. Saya tutup tayangannya atau belum? Oke, tunggu dulu aja kali ya. Ya, tunggu dulu aja, Pak. Siap. Silakan anak-anak. Bapak Ibu guru juga boleh milih 1, 2, 3, 4, mana yang setuju, mana yang tidak setuju. Oke deh. Yang nggak mau jawab di ini boleh di dalam hati juga. Boleh di dalam hati. Ya. Pokoknya mana deh yang lu paling setuju nih dari 1 sampai 4 nih, lu paling setuju tuh yang mana? Silakan Adil nanti langsung ya, kalau misalnya sudah tak tutup kamu yang lanjutin. Sip. Nanti yang kedua ada lagi dulu. Oke, udah kita anggap udah semua ya. Oke, tak tutup ya share ya. Di chat dan jawaban di hati. Ya. Oke. Terus silakan lanjut. Oke. Selamat buat lu. Oh, gini dulu ya. Buat lu nih ya yang ngerasa kalau misalnya nomor 1 dan 2 itu benar. Ini nomor 1 sama 2 ya. Nomor 1 sama 2 lu setuju banget, lu setuju. Dan lu yakin kalau misalnya itu tuh menunjukkan diri lu, itu artinya lu punya mindset tetap atau fixed mindset. Dan buat lu yang pilih nomor 3 sama 4, itu artinya lu punya growth mindset. Meskipun baru sedikit untuk nomor 3. Dan tapi pokoknya lu yang milih nomor 3 sama 4, itu tuh mindset growth atau growth mindset. Oke, jadi gini. Ketika lu lahir, bayi itu pun kalau lahir nggak bisa langsung jalan kan. Mereka harus belajar jalan dulu, mereka harus belajar ngelangkak, mereka jatuh, mereka bangun, mereka jalan lagi. Sampai mereka bisa. Sekarang gini, kenapa sih waktu kita bayi, kita tuh mau belajar untuk jalan? Kenapa kita mau belajar untuk ngerangkak? Kenapa kita mau belajar untuk gerak? Kenapa tiba-tiba sekarang nih, begitu kita udah gede, kenapa kita nggak mau belajar lagi hal-hal yang baru? Kenapa kita kehilangan semangat yang namanya ketika kita dapat tantangan baru nih, ketika kita dapat soal-soal susah atau mungkin pokoknya materi-materi baru yang istilahnya menantang. Lu pernah nggak sih, lu paling nggak suka pelajaran apa?
Misalnya nih, contoh, bayangin lu nggak suka pelajaran IPS. Nggak, pokoknya lu bayangin pelajaran yang nggak lu suka. Tiba-tiba ada materi baru, terus minggu depannya langsung ulangan. Lu nggak ngerti apa-apa nih. Biasanya lu ngapain? Kalau menurut gua nih, lu semua pasti nggak belajar, lu nyerah, dan lu ya udahlah, ini khusus yang ini deh, nggak apa-apa. Dan lu kayak istilahnya lu udah males duluan nggak sih? Lu ngelihat materinya aja udah males, ya nggak? Apalagi kalau nggak suka sama gurunya, udah deh. Ya nggak sih? Langsung males kan? Oke. Sekarang yang lu lihat nih, intinya inteligensi manusia, otak lu nih, itu nggak ada yang namanya ditentuin dari lahir. Mungkin ada pas lu lahir yang satu otaknya lebih pinter dikit daripada yang sebelah dan lain-lain, tapi ketika lu belajar hal yang baru, otak lu itu berkembang, selalu berkembang. Jadi nggak ada yang namanya lu lahir, abis itu lu langsung pinter, langsung bisa ini bisa itu, nggak ada yang kayak gitu. Semuanya pasti mulai dari nol. Jadi intinya apa? Lu bisa ngembangin apapun itu selama lu mau. Oke, jadi lu bisa berkembang. Intinya lu bisa berkembang. Otak lu itu bisa berkembang. Udah lanjut aja Pak, langsung ke yang pertanyaan yang itu satunya lagi. Oke, satunya lagi. Tapi perlu saya garis bawahi ya dulu. Yeah. Jadi tadi nomor 1 dan 2 itu adalah mindset yang fix. Kaki udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Udah, kita nggak akan ada tantangan untuk lebih baik lagi. Nah, tapi kalau kita pilih yang 3-4, itu kita masih bisa tumbuh. Artinya masih kita ada keterbukaan untuk membuka diri, untuk menerima sebuah perubahan. Lalu bagaimana? Apakah orang itu akan menjadi fix terus atau grow terus? Enggak juga. Kita bisa berubah di situ.